Bincang Santai sama gua Devi Ari Rahman sebagai host kali ini yang bakal ngebahas topik yang hot banget yang mengangkat isu-isu tentang yang lagi viral. Salah satunya tuh isu-isu pergaulan dan generasi bebas yang bikin tuh orang tua Gen Z ya khususnya tuh jadi resah gitu loh. Jadi kayak perlu banget dibahas nggak sih di podcast ini untuk nambah edukasi bagi pemirsa yang lagi nonton, untuk mungkin orang tua atau anak-anak Gen Z sendiri ya kasih. Dan juga hari ini kita bakal kedatangan 3 narasumber yang sangat-sangat keren banget. Di salah satunya ada sudut pandang ahli sosial atau sosiologi, yang kedua itu ada sudut pandang ahli hukum, yang ketiga ada yang paling penting itu ahli psikologi. Langsung aja ya, tanpa lama-lama kita panggil aja yang ngasih satu-satu dulu ya. Kita panggil dari ahli hukum, kita panggil Iza Sitompul. Halo, gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita masih ada lagi, masih ada narasumber lagi dong. Selanjutnya kita panggilkan narasumber kita, Umer Fasya sebagai ahli sosiologi. Yeay. Halo, Umer, gimana kabarnya, Umer? Alhamdulillah. Oke, ada satu orang lagi yang ini nih pokok pentingnya itu loh, si psikologi ini. Langsung aja kita panggil Fasya Aneh. Halo, selamat datang kalian di podcast Bincang Santai. Jadi santai-santai aja nggak sih ya? Oke. Ya, gimana nih kabar semuanya nih dari ketiga ini tuh gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik-baik terus ya, bahagia, dan juga penonton nih, semoga yang nonton itu selalu bahagia, dan semoga video ini tuh mengedukasi kalian, memberikan informasi-informasi yang penting dan juga sangat bermutu ya nggak sih? Oke, kalian udah tahu kan hari kita bakal bahas apa? Tahu kan? Ya kan kita udah ada ya nggak sih? Oke. Udah ada. Jadi itu hari ini kita bakal bahas tentang pergaulan bebas atau ya lebih ke pergaulan bebas sih. Nah, menarik banget dong. Pergaulan bebas ini kan ada banyak ya macam-macamnya. Dari yang kita tahu nih ya generasi Gen Z, anak-anak remaja sekarang ada seks bebas, terus juga dugem, ngedisco ya nggak sih? Benar-benar. Judol, judi online, pokoknya yang berdampak-dampak negatif gitu. Nah, tapi kita nggak ngebahas itu semua. Kita bakal ngebahas satu topik aja, yaitu seks bebas. Oke? Oke. Mungkin dari seks bebas ini gue pengen nanya ke ahli sosiologi dulu kali ya, karena kan yang berbahas tentang sosial gitu kan. Oke, langsung aja. Umer, gimana sih pendapat lo tentang, bukan pendapat sih, lebih ke persepsi lo tentang pergaulan bebas ini tuh kayak gimana sih? Ya, jadi pergaulan bebas ini tuh memiliki beberapa faktor, seperti kurangnya komunikasi berkeluarga, lalu setelah itu kurangnya pendidikan seks bebas dari dekat, lalu yang paling bahaya tuh media sosial yang paling bahaya. Media sosial ya bener banget sih, media sosial tuh bener-bener rawan banget dan sangat memprihatinkan banget. Seks bebas itu tuh kayak memiliki dampak nih. Untuk dampak itu kayak misalnya jika hamil ini paling bahaya, lalu bisa menyebabkan, bahkan yang paling parah itu menyebabkan bunuh diri karena hal tersebut. Ya. Aduh, memperhatikan banget ya remaja-remaja sekarang, apalagi yang faktor-faktor itu tuh yang pergaulan bebas. Nah, gadget tuh harus benar-benar dipantau nggak sih sama orang tua tuh? Benar banget. Nah, sekarang nih Fasya sebagai ahli psikologis tentang pergaulan bebas tuh gimana sih? Apa sih yang mendorong terjadinya pergaulan bebas tuh? Nah, jadi kalau dari pandangan ahli psikologis ini banyak banget faktor yang berdampak di topik kita kali ini. Nah, jadi remaja-remaja ini dia tuh pengen pengakuan atau bisa diterima di teman-teman seperti mereka. Jadi tekanan sosial buat mereka biar kelihatan keren atau diterima sama kelompok mereka itu bisa jadi salah satu pemicu yang paling besar. Nah, jadi selain itu komunikasi sama orang tua mereka dengan terbuka itu juga wajib dilakukan. Jadi makanya kita tuh harus ya bikin edukasi lah supaya mereka biar nggak tahu dampak-dampak apa aja nih kalau kita ngelakuin hal ini. Gue sepakat banget sih sama apa yang diomongin Fasya.
tuh cuma mikirin pendapat mereka sendiri, ya nggak sih? Terus juga ngelakuin cara apapun, bahkan bisa melanggar norma atau moral-moral di Indonesia. Bahkan di Indonesia itu kan sangat identik banget sama moral dan norma juga ya. Oke, dari sisi hukum nih, Izas, dampak dari pergaulan bebas sendiri tuh kayak gimana tuh dari sisi hukum? Hukum di Indonesia punya beberapa ketentuan terkait pergaulan bebas atau kehamilan remaja ya. Ada pasal juga nih. Pasalnya itu ada pasal 75 CUU ayat 35 2014. Itu tentang perlindungan anak. Tapi dari sisi hukum peran orang tua itu sangat dibutuhkan di sini, proaktifnya untuk menjaga dan memberikan edukasi pada anak. Kita tuh harus jauh-jauh dari pergaulan bebas. Ini dapur gede banget ya. Gede banget dari masalah kehamilan di usia muda, terus juga kehilangan pekerjaan, ya kan. Oke, dari sisi psikologinya sendiri itu mendorong generasi sekarang tuh bisa masuk terjerumus ke generasi bebas. Kenapa sih? Jadi kalau dari dampak psikologisnya, tadi kan kita udah dengar ya dari dampak sosial kayak gimana, dan udah sangat berat banget itu. Terus di psikologis juga sama. Jadi remaja-remaja ini tuh bisa ngerasa cemas, ngerasa mereka rendah diri, dan mereka juga bisa ngerasa malu sama diri mereka sendiri, apalagi buat orang yang udah hamil di luar nikah. Nah, jadi makanya itu setelah saya baca lagi dari jurnal-jurnal itu, bahkan dijelasin kalau ada orang tua yang pengen anaknya itu langsung cepat nikah karena pergaulan bebas ini. Makanya itu yang sering bikin anak itu depresi dan akhirnya bunuh diri. Serem banget ya, sampai bunuh diri gitu. Dengan adanya kehamilan muda ini, pasti masyarakat Indonesia khususnya ya, pasti bakal sulit, ya nggak sih? Sulit banget, apalagi ibunya, ya kan? Bakal dipandangnya tuh walaupun mereka melakukannya berdua, pasti yang dipandang itu tetap perempuan, bener kan? Bener banget. Oke, ini kan dari pihak hukumnya udah. Sekarang dampak sosialnya nih, menurut Umet sendiri, gimana sih pergaulan bebas ini bisa mempengaruhi remaja-remaja generasi muda ini? Ya, jadi pergaulan bebas ini tuh dampak gede banget. Itu bisa membuat dinamika keluarga dan komunitas. Jadi tuh pergaulan bebas itu bahaya banget, makanya tuh kayak gitu. Misalnya nih kayak ada orang nih buat seks, lalu dia itu hamil di luar nikah. Nah, setelah hamil di luar nikah itu kan kemungkinan besar itu dia akan dikeluarkan dari sekolahnya. Nah, dia itu kemungkinan belum punya masa depan yang cerah kan, jadinya dia itu nganggur. Nah, tingkat penganggurannya itu jadi tinggi. Nah, itu bahaya banget tuh. Nah, jadi kemungkinan besarnya lagi itu dia akan dijauhi dari orang tua dan keluarga terdekat, dari keluarga dan teman terdekatnya. Ya. Oke, berarti itu yang dampaknya yang bisa gue ambil ya dari stigmanya Umer itu, dampak peluang kerja dan kualitas hidup di masa depan tuh jadi enggak yang tadinya udah tersusun rapi, jadi acak-adul gitu loh. Terus juga selain itu juga kenapa orang tuanya jadi hilang respect karena kecewa, kayak mungkin untuk pihak korban, misalnya cewek nih, anaknya udah gua rawat sampai capek, malah melakukan kesalahan yang bikin malu keluarga gitu kan, gitu kali ya, yang bikin lama-lama jadi mentalnya tuh juga kena. Selain gak dapat support dari keluarga sekitar, terus semuanya jadi nyalahin dia, jadi dia bisa depresi dan mengakibatkan tadi lagi ke bunuh diri ya. Benar. Oke, saya itu dari sisi psikologisnya tadi, dampak yang dirasakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas ini yang selain tadi bunuh diri itu ada apa sih? Jadi kalau dampak psikologisnya itu ya, pelaku ya, terlibat dari pergaulan bebas ini, dia tuh bisa ngerasain yang namanya rasa cemas, rasa bahkan depresi, dan dia bisa ngerasain rasa dirinya itu begitu rendah. Apalagi buat mereka yang hamil di luar nikah, tapi mereka bisa merasa bersalah, dan bisa juga merasa malu. Dan kita nggak kayak apa kata keluarga gitu kalau tahu kabarnya. Jadi dari salah satu jurnal yang saya baca juga, bahkan nggak sedikit orang tua yang
pengen anaknya cepat nikah. Karena apa ya? Karena anaknya ngelakuin pergaulan bebas tersebut. Itu juga yang bikin tekanan ke anak itu sendiri. Karena dia masih muda, dia belum tahu apa-apa, dia udah harus nikah, harus persiapan jadi seorang ayah. Makanya itu bikin remaja-remaja ini jadi depresi dan memutuskan akhirnya buat bunuh diri. Kemudian bisa juga antara dua-duanya ya mungkin kayak stres banget kan nih, tapi emang yang namanya kesalahan berdua ya harus ditanggung jawabkan juga secara berdua. Oke, tadi kan kita udah bahas nih dampak dari sosialnya. Sekarang kita mau nanya ke dampak secara geografisnya. Mungkin gue tanya dari Izas ya sebagai ahli hukum, ada nggak sih perbedaan antara perkotaan dan pedesaan untuk pergaulan bebas ini? Ya, ada perbedaan ya, tentu di perkotaan dan di pedesaan tuh berbeda. Kalau di perkotaan itu akses layanan kesehatannya itu lebih mudah ya, tapi di sisi lain jaringan medianya atau apa ya, tekanan sosialnya itu sangat kuat. Kalau di perkotaan, kalau di pedesaan tuh ada, tapi lebih sedikit dia di sana. Dan juga komunitasnya sangat kecil, tapi itu tidak berpatok ya kepada isunya, gara-gara di perkotaan dan di pedesaan juga harus menjadi apa ya, isu yang perlu kita ditangani, siap kita tangani. Jadi yang bisa kita ambil tuh semuanya sama ya antara perkotaan atau pedesaan. Terus kira-kira Umer bisa nambahin nggak lebih jauh untuk dampak geografis dari fenomena ini? Ya, jadi dengan adanya pergaulan bebas dan seks bebas itu akan meningkatkan kepadatan penduduk di daerah kota, terutama di kota itu. Nah, jadi mereka itu seperti itu karena mereka itu kebanyakan nganggur. Kenapa mereka nganggur? Ya karena mereka itu nganggur karena mereka sebelumnya sudah melakukan seks bebas dan melahirkan ini, itu karena setelah itu mereka dikeluarkan dari sekolah, jadinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tingkat bunuh diri yang tinggi karena mereka itu belum siap akan kehamilan itu. Nah, lalu mereka melakukan itu karena orang ekonomi dan belum ada kesiapan. Mungkin di sisi lain dari itu Indonesia semakin padat kali ya penduduknya, terus tingkat ekonominya semakin mahal karena semakin banyak penduduk, berarti kan semakin banyak dong pengeluaran negara yang harus dikeluarkan, seperti kayak ya makanan pokok lah, sandang pangan dan papan. Terus juga dengan dikeluarkannya sekolah, terus biaya pengangguran, terus juga nggak ada, jadi lapangan pekerjaan itu juga susah karena emang udah banyak gitu loh, bahkan nggak mampu untuk menampung. Jadi ya itulah jadi akar masalah di Indonesia untuk sampai saat ini sih. Oke, selanjutnya menarik sih itu tadi buat penjelasannya. Karena tadi aspek sosial udah dan geografinya juga udah, mungkin sekarang ke aspek hukum agama. Kan ya yang namanya peraturan ataupun undang-undang di Indonesia kan nggak jauh-jauh dari dasarnya Al-Quran ya, maupun itu agama Islam atau Kristen, Injil dan lain sebagainya, itu kayak ya udah pasti dari kitab gitu kan. Dari Pak Umar sendiri, apa sih pandangan dari perspektif agama mengalami pergaulan bebas? Ya, jadi sebagian besar agama di Indonesia itu seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu dia melarang kita untuk melakukan seks bebas. Nah, jadi mereka itu semua agama itu menyarankan untuk kita melakukan hal yang yang lebih bagus lah, seperti pernikahan, karena itu kan tidak akan menimbulkan kebohongan, karena sudah resmi nikah itu kan. Oke, berarti kalau misalkan dari fakta agama ini juga setiap agama tuh mengajarkan nilai-nilai moral ya. Ya, betul. Terus juga sebenarnya kita sebagai umat yang beragama tuh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan masing-masing agar terhindar dari perilaku-perilaku tercela. Seperti ini kan termasuk perilaku tercela, terus sangat dibenci kan sama Tuhan dengan adanya, maksudnya zina nggak sih? Iya. Iya, maksudnya zina. Jadi tuh bagi remaja-remaja sekarang kan ini memang udah kejaman gak sih? Ya nggak sih? Maksudnya kejaman, banyaknya pergaulan seks bebas dan lain sebagainya. Jadi untuk generasi-generasi muda yang akan datang, yang masih kecil-kecil, yang udah dewasa, yang udah dewasa mau ke orang tua, itu
wajib mendekatkan diri kepada Tuhannya. Benar. Oke, kalau dari sisi pandang ahli hukum sendiri, Izas, gimana sih hukum agama itu diintegrasikan dengan hukum negara dalam menangani kasus pergaulan bebas? Oke, hukum negara dan hukum agama itu seringkali berjalan beriringan ya. Iya, Terutama masyarakat Indonesia yang rata-rata sangat religius. benar banget. Misalkan ada kasus kehamilan remaja, ya banyak sekali orang tua itu menikahinya dengan cara melewati jalur agama gitu. Namun kita juga harus melindungi hak-hak mereka agar mereka dapat hubungan yang mereka butuhkan. Oke, jadi sebenarnya serba salah juga ya. Dari pemerintah nih udah ngasih peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Tapi ya emang titik puncak masalahnya itu emang dari diri sendiri nggak sih? Semua iya benar kan? Semua itu dilakukan dari diri sendiri. Kalau misalkan diri sendiri kita nggak ada yang nahan, iman yang rendah, ya kita bakal berturut kayak gitu. Godaan setan mah selalu ada, benar nggak sih? Oke, dari agamanya udah, geografis sudah, sosial sudah, kesehatan juga sudah tadi ya. Kita lanjut untuk bahas solusinya. Karena yang dipentingkan dari semua pembicaraan ini adalah solusinya, benar kan? Benar. Oke, mungkin dari Umer ya, karena dia ini ahli sosiologi balik lagi. Menurut Umer, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pergaulan bebas di kalangan remaja itu? Ya, jadi edukasi itu penting. Pendidikan seksual itu harus dilakukan sejak dini. Ya, biar mereka tuh akan tahu ke depannya akan melakukan hal itu. Nah, terus di sini peran orang tua itu penting banget tuh. Makanya orang-orang tua itu harus sering ngajak ngumpul anaknya gitu di satu tempat. Ya, terus memaparkan hal-hal seperti itu. Ya, biar mereka nggak terjerumus ke arah sana kan. Iya, benar banget. Seperti itu. Nah, itu ya paling yang ini ya banyak oknum juga sih tuh kalau saya tuh ya. Oknum itu banyak tuh yang jahat kayak gitu tuh. Mereka tuh memanfaatkan hal itu agar kita bodoh dan kita akan terjerumus dalam sana. Ya, setuju banget sama statement. Banyak banget oknum-oknum yang sampah masyarakat lah, yang mereka ini sangat licik banget. Solusinya apa? Solusinya itu yang pertama benar dari kata Mer, edukasi. Jadi kita harus lebih tekanin lagi edukasi. Di Indonesia ini terkait pergaulan bebas. Terus kita juga harus bantu mereka kasih dukungan biar mereka itu bisa bangkit dan balikin ke kepercayaan diri mereka lagi. Terus jadi solusi konfliknya itu saya ngusulin kita jadi bikin program konseling. Program konseling itu kalau bisa harus diadain tahun sekali lah di setiap sekolah-sekolah. Dan penting banget. Iya. Oke, dari perspektif hukum ya perlu ada ketegasan sih untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran pada seksual anak. Kita harus lebih tegas terhadap mereka sih yang melanggar pelanggaran seksual. Ya, berarti dari semua itu harus ikut serta ya, dari sekolah, ya pendidikan tadi, terus juga orang tua, kita tuh harus jadi satu dalam mendidik edukasi dan menurunkan tingkat seksualitas di Indonesia. Karena cukup gede loh di Indonesia ini buat pergaulan bebas, seks bebas kepada tubuh itu gede banget. Bahkan lebih besar dari yang lain-lainnya gitu loh. Jadi inilah upaya kita gitu loh, gimana caranya kita mengedukasi generasi Z ini agar memperhatikan dirinya sendiri. Iya, kalau dari sendiri pernah nggak sih punya pengalaman ngobrol atau wawancara sama orang-orang yang terlibat sama pergaulan bebas ini? Dari pengalaman sendiri ya ada sih, ada. Gue nggak bisa nyebutin nama orangnya. Nih kita santai-santai aja kali ya. Oke, santai-santai aja. Pernah ngalamin kayak gitu. Itu kebetulan tetangga gue sendiri. Waktu itu gue sempat ngobrol-ngobrol biasa, terus dia nanya ke gue tadinya, lo pacaran gak sih? Kalau pacaran tuh ngapain aja gitu kan? Nah, ya sebagai anak man 13 yang sangat alim ini ya kan? Boleh.
Ya kalau pacaran, maksudnya nggak pacaran. Kalau misalkan saya pacaran ya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Paling juga komunikasi biasa ya. Sebenarnya ada manfaatnya juga. Dia tuh cerita sama gue kalau misalkan kok kalau pacaran nggak gini-gini sih. Aku tuh pacaran kayak gue gitu. Gimana tuh? Ya gimana ya? Gue juga nggak tahu tadinya kayak mana nih. Data kayak berdua-duaan, sama-sama. Itu gue kan aneh. Sempat gue lihat pas bulan Ramadan kalau nggak salah itu pelajaran. Ini jangan jadiin contoh ya, tapi dijadiin pelajaran. Waktu bulan puasa tuh gue tuh emang pengen lagi gabut aja terus muter-muter rumah kan lah karena gitu juga. Gue ngeliat dia tuh lagi berdua-duaan gitu loh. Ya, anak zaman sekarang. Ya itu berdua-duaan, bener-bener berduaan di dalam rumah terus kayak itu tuh dibuka ngablak. Itu lagi Ramadan. Ramadan, kita Ramadan. Betul ya? Dosa dong terus kayak gue ngata kayak gitu saja gitu loh dalam melakukan hal itu. Bahkan waktu itu tuh gue sempat ditanya kayak gini, Dep, kalau misalkan lo udah kerja kegiatan lo bakal ngapain aja? Ya gue jawab dong kalau misalkan gue kerja ya gue bakal fokus sama pekerjaan. Terus dia nanya, nanti duitnya mau lo kemanain? Ya duitnya ya buat tabung, habis buat tabung ya buat orang tua kan. Tapi pas gue nanya prinsip dia tuh ternyata beda banget karena itu aja pergaulan bebas kali ya. Pas gue tanya ya udah hasil kerjanya buat koyak-koyak gem. Gue sering pernah ada satu kejadian orang tua gue ditelepon sama saudara dia tuh kayak ngabarin sini lagi mau kabur sama cowok itu dalam kondisi jam 2 malam. Terus kayak satu keluarga gue juga ikut panik dong karena kan tetangga ya kan, ikut kaget di jam 2 malam coba ditelepon kayak gitu, panik lah apalagi anak cewek. Jadi kayak udah gak ada yang bisa ngomongin, emang harus dari kesadaran dirinya masing-masing. Bahkan kayak di singkat cerita aja ya, akhirnya tuh info kalau misalnya dia punya anak. Iya, tiba-tiba dia lahiran. Dan disitu gue kaget dong, itu bener-bener heboh banget di RT gue. Bener-bener kayak, ya karena gue julid ya, maaf. Kayak baca-baca pasti julid lah. Kayak kok bisa hamil sih, kok bisa gini, kapan? Nikah padahal ya? Belum nikah, kayak kapan sih hamilnya, kapan hamilnya? Data tuh dia selalu nyembunyiin keadaan hamilnya kayak gimana caranya, dia nggak kelihatan buncit perutnya. Terus habis itu dia alasan pindah tuh karena kerja di suatu tempat yang mengharuskan satu keluarga tuh harus pindah. Tapi ternyatanya saudaranya dia tuh bilang ke nyokap gua dan tiba-tiba tuh satu RT gua tahu kalau misalkan dia punya anaknya perempuan. Dan yang lebih kasihanin lagi, pihak keluarga cowoknya tuh nggak mau nerima si ceweknya karena ya tadi balik lagi itu di luar pernikahan dan itu salah. Dan di masing-masing dua pihak ini tuh nggak dikasih apa untuk menjadi seorang ayah, tuh jadi seorang ibu. Kasihan ke anaknya. Iya bener banget, ngerepotin orang tua. Bener banget, terus juga penting banget namanya edukasi orang tua tuh kayak gitu tuh. Ini salah satu pengalaman, jadi jangan ada yang mencontoh karena merugikan banget, dari merugikan masyarakat, merugikan diri sendiri, merugikan orang tua, bahkan dibenci sama Allah. Banget kan? Gila. Banyak banget. Oke. Karena ini udah banyak banget nih sharing-sharingnya. Kira-kira sebelum kita ngakhirin podcast untuk hari ini tentang bahas pergaulan bebas atau seks bebas ini, kalian ada sedikit-sedikit mungkin kata-kata motivasi untuk yang lagi nonton nih, yang lagi nonton, semoga dia makin terbuka pikirannya bahwa itu nggak bagus, udahlah stop pergaulan bebas. Pergaulan tuh yang benar-benar aja, cari pergaulan tuh yang positif. Kalau misalkan ada temen yang buat negatif, ya udah mundur gitu loh, kayak ya lu jauhin aja. Kalau misalkan ya sebagai manusia harus diingatkan ya, kalau diingatkan yang nggak bisa, ya otomatis ya udah serahin ke Allah gitu loh. Nah apa tuh? Dari siapa nih? Dari siapa nih? Sosiologi dulu ya berarti ya. Oke, dari sosiologi pesan kesannya dari rangkuman yang kita ambil dari seks bebas ini. Jadi penting bagi kita untuk mengikuti program edukasi seksual dan seks bebas. Terus kalau dari gue sendiri ya buat para remaja sebisa mungkin jauhin lah ya pergaulan kayak gitu. Terus buat masyarakatnya jangan dikucilin, orang-orang yang udah terlibat ini jangan dikucilin, justru kita bantu buat mereka bisa bangkit lagi. Ya, pada saya sih semua elemen masyarakat termasuk pemerintah, sekolah dan keluarga ya harus sama-sama lah kita bekerja sama untuk apa ya, melindungi dan mendidik
generasi muda kita. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi itulah pesan-pesan yang bisa kita ambil dari podcast pada hari ini. Terima kasih Umar, Farsya, Izaz yang udah menyempatin waktunya buat datang ke podcast ini, podcast Bintai pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton terus dan tungguin episode selanjutnya. Bye. Dimasukin di sini. Jadi penting bagi kita semua untuk peduli dan terlibat dalam edukasi seksual tentang seksual. Apa sih Depi ya? Depi ya? Oh, Ada sudut pandang dari Mas Ibu.